فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Kita lanjutkan pelajaran kita Al-Mawqidah fi Ilmi Mustalahil Hadits dari Imam Ad-Dhahabi rahmatullahi alaih. Kita masuk fasal dan beliau yaitu Ad-Dhahabi rahimahullahu taala membuat fasal di sini untuk menjelaskan bagaimana mengenal orang-orang thiqat dan di mana sumber-sumber diketahui orang-orang thiqat. Qala at-thiqah, beliau mengatakan thiqah, asal thiqah adalah adlun dhabit. Dan ketika penitlakan mencakup lebih umum dari itu, masuk pada yang saduq dan masuk juga yang lebih arfa' min thiqat, yang lebih tinggi dari thiqat. Man wathaqahu katsirun wa lam yudha'af, adalah siapa yang dithiqahkan banyak, mayoritas atau kebanyakan, dan tidak didhaifkan. Dan ini tidak lazim, tidak mesti tidak harus ada jumlah dalam tauthik. Dan tidak didhaifkan atau tidak dicelah dan digoms. Tidak ada yang melemahkan dia atau yang mencacatkan dia. Dan ini a'la darajat thiqah, derajat thiqah yang tertinggi, derajat yang tinggi. Dan thiqah sendiri tidak satu tingkatan, dia bertingkat-tingkat. Dan perawi apabila dithiqahkan satu adil, maka hukumnya thiqah. Tapi apabila dithiqahkan dua, maka tentu lebih arfa', lebih tinggi daripada yang dithiqahkan cuma satu orang. Dan ini juga thiqah. Dan berbeda juga yang dithiqahkan, tapi ada di sana yang mencacatkannya. Bisa jadi mengurangi kethiqahan dia dan menurunkannya. Atau bisa jadi tidak, tergantung dengan sifat dan hujjah, demikian kadar goms tersebut, yaitu pencacatan tersebut. Wadunahu, dan di bawahnya, di bawah thiqah, dari tingkatan-tingkatan, dan tidak langsung di bawahnya. Man lam yuwaththaq wala du'if. Belum melanjutkan, yang tidak dithiqahkan tidak pula dilemahkan. Dan yang maksud beliau di sini dalam kondisi hadisnya dikeluarkan dalam Sahih Bukhari atau Muslim atau pada keduanya.
atau dihukumi pada hadisnya dengan kesahihan. Kalau tidak, maka dia termasuk dari majahil. Tidak disikohkan dan tidak didhaifkan. Fa in khurrija hadithuhu hadza. Sebagaimana disebutkan di sini, apabila orang ini yang tidak disikohkan dan tidak didhaifkan diterbitkan hadisnya fi sahihain fa huwa muwaththaqun bidzalika. Di dalam sahihain maka dia disikohkan dengan hal itu, dengan dikeluarkannya hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ini menjadikan dia itu sikoh. Dan diikat lagi apabila dikeluarkan dalam usul, bukan dalam syawahid. Yaitu Imam Bukhari atau Imam Muslim atau keduanya ya'tamidu, yang menjadikannya sebagai sandaran dalam periwayatan. Fa huwa muwaththaqun bidzalika, maka dia itu disikohkan dengan hal tersebut. Dan ini faedah yang bagus. Berkata Ibnu Daqiqil Id, hadhihi darajatun aliyah lima fiha min az-ziyadati anil awwal alladhi huwa mujarradut tawfiq. Ini derajat lebih tinggi karena ada tambahan daripada yang sebelumnya yang hanya sekedar pentsikohan, pun disikohkan tapi tidak dikeluarkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Lebih tinggi yang dikeluarkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim i'timadan. Kenapa? Karena Sahihain atbaqal umma ala qabulihi. Karena umat telah bersepakat untuk menerima Sahih Bukhari dan Muslim. Wa in suhiha lahu atau wa in sahaha lahu mithlu Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah fajayyidun aidha. Dan apabila yang mensahihkan untuknya semisal Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah, maka bagus juga Tirmidzi. Meskipun beliau sedikit mutasahil. Beliau menjalankan yang perawinya tidak disikohkan dan tidak pula dijarah. Dan Ibnu Khuzaimah lebih mending, lebih bagus kondisinya dari Tirmidzi. Maka ini juga bagus kata Ibnu atau kata Imam Az-Zahabi. Wa in sahaha lahu kad-Daraqutni wal Hakim fa aqallu ahwali husnu hadithihi. Dan apabila juga disahihkan oleh Daraqutni dan Az-Zahabi menganggapnya termasuk dari mu'tadilin, nomor pertengahan. Dan mereka menyebutkan sebagian tasahul dari beliau, dari Ad-Daraqutni. Jadi apa yang beliau sahihkan yaitu Ad-Daraqutni, maka perawi itu pada derajat thiqah. Wal Hakim ini syadidut tasahul, sangat mutasahil sekali. Al-Hakim rahimahullah. Akan tetapi apabila bergabung bersama beliau selainnya, maka dijalankan. Seperti Hakim dan Tirmidzi. Maka minimal kondisinya adalah hasan hadisnya. Wa qad ishtahara inda tawa'ifi minal mutaakhirin itlaqu ismi thiqa ala man lam yujrah ma'a irtifa'il jahalati anhu. Dan telah masyhur di sisi golongan mutaakhirin pengitlakan lafaz thiqah, kata thiqah, atas siapa yang tidak dijarh bersamaan dengan terangkatnya ketidaktahuan tentangnya, majhulnya. Itu ada di sana yang meriwayatkan darinya. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam kitabnya. Demikian apabila perawi tersebut benar pendengaran yang mungkin dari gurunya, maka mereka mengitlaqkan juga dengan nama thiqah. Dan juga di sisi mutaakhirin, thiqah mereka katakan kepada man ba'uda anil kabair, yang jauh dari dosa-dosa besar. Nah, pengitlakan demikian.
Wa hadha yusamma masturan wa yusamma mahallus sidq wa yuqalu fihi syekhun. Dan ini yang kondisi tersebut dinamakan mastur. Tertutup dari tawthiq dan tajrih. Mastur dari hijab. Dan ini mastur ini macam dari macam-macam jahalah. Diriwayatkan darinya 2 adl dan tidak ditikohkan oleh mu'tabar, seperti dia itu imam masjid atau orang yang memiliki suatu kebaikan atau jasa. Dan ini lebih bagus kondisi dari majhulul hal. Dan Imam Dhahabi tidak menginginkan mastur istilahan. Dan dinamakan mahallus sidq, posisinya sidq. Dan di sisi Ibnu Abi Hatim bermakna saduq, sama dengan saduq. Dan di sisi jumhur mahallus sidq ini tidak mengangkat dia kepada kondisi yang diterima hadisnya ketika dia bersendiri. Dan dikatakan juga syekh. Nah, istilah mereka syekh bukan yang mencapai tingkatan tertentu dari ilmu, akan tetapi itu syekh antara akhirut ta'dil dan awalut tajrih. Wa qaluhu majhulun la yalzamu minhu jahalatu ainihi. Dan ucapan mereka ya ahli hadis, majhulun, majhul, bisa majhul ain, bisa majhul hal. Dan ini dilihat dari korina-korinanya. Tidak mesti darinya jahalatu ainihi, tidak mesti maknanya adalah majhulul ain, tidak ditahu siapa dia sama sekali. Majhulul ain yaitu yang tidak ditahu zatnya, ainnya. Mana dia? Majhulul ain. Fa in juhila ainuhu wa haluhu fa aula alla yahtajju bihi. Apabila tidak diketahui zatnya, tidak pula kondisinya, maka lebih layak untuk tidak dijadikan hujjah, ya argumentasi dengannya. Jadi asal majhul ain itu tidak dijadikan hujjah. Kecuali apabila dia dari kalangan tabi'in, maka yusta'nas bihi, ya, jadikan suatu penguat, yang bisa dijadikan istiqnas pada beberapa kondisi di sisi Ibnu Katsir. Adapun majhulul hal yasluh lisyawahid wal mutaba'ah. Adapun majhulul hal layak untuk menjadi syawahid dan mutaba'ah. Wa in kana al-munfaridu anhu min kibaril athbat fa aqwa halahu li halihi. Nah, apabila yang bersendiri meriwayatkan darinya itu adalah salah satu dari kibarul athbat, para kibar, perawi kibar yang sabit, ya, yang imam dan kokoh. Dan ini faedah yang agung. Seperti misalnya yang meriwayatkan darinya Imam Malik, Sufyan Ats-Tsauri. Maka ini akan menguatkan kondisinya. Dan yang demikian ini tidak dikatakan majhul ain. Minimal dia itu mastur rawi. Tapi apabila berkumpul padanya kibar, misalnya Malik, Ats-Tsauri dan seterusnya, semuanya meriwayatkan, atau beberapa perawi tersebut, Imam Malik, Sufyan Ats-Tsauri, Az-Zuhri atau selainnya, meriwayatkan dari orang tersebut bersamaan tidak ada celaan terhadap dirinya, tapi tidak ada juga tautsik. Maka ini minimal kondisinya adalah hasan dan tidak dikatakan majhul. Wa yuhtajju bimithlihi jama'atun, atau yahtaju bimithlihi jama'atun kan Nasa'i wa Ibnu Hibban, dan berargumentasi dengan semisal orang ini yang diriwayatkan oleh kibarul atsbat
walaupun tidak ada yang mensikohkannya dan tidak pula menjarahnya. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Hibban dan seterusnya. Wa yanbu'u ma'rifati thiqat, dan sumber air mengenal para thiqat, sumbernya, masdar-masdarnya, rujukan-rujukannya. Tarikhul Bukhari, seperti kitab Tarikh lil Imam al-Bukhari. Wa Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Abi Hatim dalam Jarh wa Ta'dil. Wa Ibnu Hibban, kitab beliau At-Thiqat, tapi beliau dikenal sebagai mutasahih. Wa kitab Tahdhibul Kamal, dan juga kitab Tahdhibul Kamal. Beliau akan masuk pasal berikutnya, insyaallah kita ambil pada kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.